dikasih, gimana caranya supaya padi itu tumbuh dengan baik, bisa dikasih pupuk, bisa tanahnya yang bagus, bisa diolah dengan cara yang baik, tapi tidak mengubah kodratnya. Yang ditanam padi berarti nanti munculnya padi, tidak kita pengennya tumbuhnya padi tapi menanamnya jagung, tidak seperti itu. Jadi menurut Gajah Dewantara ini diibaratkan petani itu sebagai pendidik dan padi itu sebagai anak-anak kita, sebagai siswa kita, seperti itu. Ya teman-teman, dan kita sudah belajar tentang pendidikan menurut Gajah Dewantara. Itu tujuannya untuk apa? Kita sering mendengar di workshop-workshop yang mana di situ dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan di Indonesia itu untuk mencapai pelajaran profil Pancasila, yang mana ada 6 hal. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, kemudian berbinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima kenalan kritis, dan yang keenam mandiri. Keenam hal ini harus ada ketika kita melakukan pembelajaran di kelas kita. Misalkan kalau kita sudah menerapkan beriman dan bertakwa kepada Allah ini dengan rutinan pagi, dan kita bisa sisipkan hal-hal yang lainnya ini ke dalam materi pembelajaran yang kita siapkan di kelas kita. Bisa nanti setelah rutinan bergotong royong dengan apa? Misalkan ada temannya yang sakit, sama-sama menjenguk, itu sudah termasuk gotong royong. Dan kelima hal ini, 6 hal ini tidak boleh hanya satu. Nanti kita tidak bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita untuk tujuan pendidikan, yang mana yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk yang selanjutnya yaitu kita belajar tentang budaya positif. Ini saya sampaikan ada 4 hal, yang mana yang pertama yaitu konsep disiplin positif dan motivasi, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga posisi kontrol, yang keempat yaitu segitiga restitusi. Nah, kita tahu bahwa di sekolah dikatakan, seringkali kita melihat, seringkali kita mendengar bahwa sekolah itu berhasil, sekolah kelas itu berhasil kalau disiplinnya kuat. Seringkali kita sudah terbiasa seperti itu, kata-kata seperti itu. Menurut Gajah Dewantara ini tentang disiplin yang terdapat di pemikirannya halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, itu ya tentang disiplin, bahwa kita itu tidak boleh, tidak diharapkan untuk memaksa anak, menuntut anak, kamu harus mengikuti aturan saya, tidak seperti itu. Karena yang diharapkan di tujuan pendidikan ini yaitu merdeka belajar, menuntut anak untuk sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah ini, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang sudah dibuat, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan, kepatuhan pada gurunya, kepatuhan kepada orang yang mampu kebijakan, seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan berhubungan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi kalau kamu tidak mengikuti aturan saya, kalau tidak disiplin, saya hukum lari 1000 kali, misalnya seperti itu. Dalam pemikiran Gajah Dewantara ini tidak digunakan. Nah, kita seringkali menghadapi ketika murid-murid kita di kelas seringkali melanggar
aturan, melanggar yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, ini kita harus mencari tahu dulu apa penyebab si anak datang terlambat misalkan, apa penyebab si anak gojek terus di kelas, apa penyebab si anak tidak membawa buku. Kita harus mencari, merefleksi, mencari apa saja penyebab-penyebabnya. Nah, menurut Glaser, ini kita menurut Glaser, dia mengonsep tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid-murid kita. Yang pertama yaitu survival, kemudian kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Misalkan kita temui di kelas kita ada anak yang sering minta bekal ke temannya, nyomot bekal, langsung dimakan. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk langsung menjas anak. Sini kenapa kamu mengambil anak, mengambil bekalnya si temanmu? Sekarang karena kamu melanggar aturan, silahkan langsung dihukum. Tidak seperti itu. Namun kita harus mencari tahu dulu penyebabnya apa. Ternyata setelah kita menemui anak tersebut, oh dia itu ternyata cuma butuh kasih sayang. Kebutuhannya apa? Ternyata dia membutuhkan kasih sayang karena tidak diperhatikan oleh orang tua. Mungkin saja seperti itu, mungkin saja tidak dikasih bekal orang tua sehingga menimbulkan anak melakukan kesalahan-kesalahannya. Ada kasus lagi, misalkan ada anak yang menyembunyikan sepatu temannya. Kita biasanya langsung memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan kepada mereka penyebabnya apa, terus kita hukum. Nah, sebenarnya seperti itu kita harus mencari tahu dulu kebutuhan si anak itu apa. Kita harus merefleksi diri kita kepada anak tersebut. Oh, ternyata dia itu alasannya menyembunyikan sepatu karena setelah ditanya Ustaz, kenapa kamu menyembunyikan sepatu? Aku suka godain itu kok, soalnya dia lucu. Oh, berarti ini anak yang menyembunyikan sepatu itu dia kebutuhan dasarnya, kebutuhannya pengen mencari kesenangan. Seperti itu. Paham Ustaz saya? Apa namanya? Untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah mengerti bahwa anak-anak ini harusnya disiplin gimana, itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, biasanya kalau di tempat kita, biasanya kita peraturan ya, cuma peraturan. Nah, kalau ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini bisa diibaratkan, misalkan Ustazah Melati perjalanan dari Solo ke sekolah. Ini Ustazah Melati perjalanannya pakai motor. Ustazah Melati kenapa kok memakai helm dan surat? Rasanya apa Ustazah Melati? Tertib selain tertib, aman untuk dia apa selamat. Nah, ini keyakinan kelas itu sejatinya juga seperti itu, saudara. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang demi keselamatan. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Jadi tidak hanya peraturan, dilarang, tidak. Nanti kita akan bahas selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, yang peraturan biasanya terlalu bertele-tele panjang sekali seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini yang kedua yaitu berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan atau keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya pun positif. Agar kayak tadi menciptakan budaya positif. Yang keempat yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini biasanya bisa
melalui curah pendapat. Tidak hanya guru yang membuat peraturan, tidak hanya guru yang membuat keyakinan kelas, tapi semua warga kelas ikut kontribusi, ikut bermusyawarah apa saja keyakinan kelas yang harus dibuat, yang harus diterapkan dalam kelasnya. Yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tidak hanya ini keyakinan kelas kita tempel sudah, tidak seperti itu, tapi kita tinjau ulang apakah ini anak-anak menerapkannya, apakah anak-anak bisa mempraktekannya, bisa tertib seperti itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu mempersilahkan murid-murid kita di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturannya yang perlu disepakati di kelas. Jadi bisa di awal semester atau awal pembelajaran ya, kita bisa mengumpulkan anak-anak, ayo kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya satu pihak saja, jadi mereka bisa mengungkapkan ingin gini Ustazah, inginku aku pengennya diberikan seperti itu. Jadi anak-anak bisa merdeka dalam dirinya, tidak ada paksaan, tidak ada rasa dituntut seperti itu sebagai murid. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi kalau di CGP kemarin kita itu sudah membuat keyakinan kelas, itu kita menuliskannya di contohnya itu di kertas. Jadi apa saja kamu keyakinan kelasnya pengennya gimana terus ditulis di situ. Di situ kita bisa tahu kondisi anak pengennya apa seperti itu. Yang ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengganti kalimat yang negatif dengan kalimat positif. Misalkan jangan jajan sembarangan, ganti dengan anak-anak jajan di koperasi seperti itu. Ataupun contoh yang lain, jangan berkata kotor atau berkata kasar, itu kita ganti dengan berkata yang baik. Kemudian contoh yang lain, misalkan keyakinan kelas yang lain untuk murid ke guru, misalkan murid biasanya sering bicara sendiri ketika pembelajaran, itu kita ubah menjadi menghargai ustadz-ustadzah. Jadi poin-poin saja itu nanti akan masuk ke ingatannya anak-anak kita. Yang keempat yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, bukan langsung ditempel atau langsung ini ya untuk keyakinan kelas kita seperti itu. Namun kita tinjau kembali, teman-teman setuju nggak kalau menghargai guru? Setuju, baru itu kita bisa terapkan. List-listnya itu kita tinjau kembali, kita lihat kembali, kita sepakati dengan murid-murid kita. Yang kelima yaitu setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang seperti di poin 4 ini ya, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kenapa perlu ditandatangani? Ini untuk biar anak-anak melatih tanggung jawabnya. Ini sudah ada tanda tangan kalian, sudah ada tanda tangan ustazah, berarti ini sudah menjadi kesepakatan di kelas seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Untuk kelas 1 contohnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Untuk yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, biasanya kan tidak boleh rame atau tidak boleh apa. Nah, ini kita ganti dengan kalimat yang seperti ini. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kalau anak-anak katanya nggak mengerjakan tugas dari ustazah ya. Untuk yang keempat yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi misalkan di kelas anak-anak sering berantem, apalagi yang di dalam bawah seringkali terus di kelas kalau sudah inspirasi seperti itu, dan kita bikin keyakinan kelas seperti ini. Kalau sudah dibikin seperti ini, kita harus menjelaskan apa saja yang masuk kategori ini. Misalkan ini, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu poin-poinnya apa saja? Berarti tidak boleh berantem dengan teman, tidak boleh
menyembunyikan sepatu teman, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh memanggil panggilan yang tidak baik. Dan selanjutnya yaitu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi misalkan ada anak yang membahayakan pihak lain, itu kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Itu keyakinan kelas yang kelas 5 ini contohnya, selalu bersikap positif. Bersikap positif itu apa aja kita jelaskan ke murid kita tanpa perlu disisipkan di sini. Banyak kelas seperti ini. Biasanya peraturan itu banyak sekali. Nah, kalau keyakinan kelas lebih simpel. Itu yang kedua yaitu senantiasa menjadi diri terbaik. Menjadi diri terbaik itu apa saja? Misalkan mengikuti sholat duha secara khusyuk dan lain-lain. Untuk yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini untuk yang PRR atau apa yang kita buat keyakinan kelas seperti ini. Yang kelima yaitu senantiasa membantu. Ini bisa membantu ke temannya atau membantu ustaz-ustaz. Jadi tidak perlu kita membuat peraturan. Biasanya kalau kita yang salah itu biasanya seperti ini. Silakan jangan diam saja ketika ada ustaz-ustaz yang kesusahan. Misalnya kata-kata yang kurang pas ya. Ini kita bisa menggantinya dengan senantiasa membantu. Ini baik membantu teman maupun membantu ustaz-ustaz. Nah, biasanya kalau kita menghadapi murid-murid kita itu melanggar peraturan, biasanya langsung kita hukum. Nah, ini menurut Kohan ini mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Nah, ini malah menghancurkan potensi anak untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Penghargaan atau hukuman. Misalkan kita di kelas, siapa yang bisa menjawab soal ini, kita kasih permen. Siapa yang bisa duluan, kita kasih penghargaan apa seperti ini. Nah, pengaruhnya ini ada beberapa pengaruhnya. Jadi tidak melulu penghargaan itu baik untuk anak-anak kita. Ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang ini penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya kalau kita mau ngasih ribut ke anak, dia jaga terus, betul nggak? Setelah dia jaga terus. Kemarin yang duluan dikasih permen kok sekarang nggak serius, seperti itu. Seringkali kita temui ya. Jadi penghargaan itu tidak melulu baik untuk anak. Mungkin hanya jangka pendek saja. Masa kita mau masih terus, tidak mungkin kan? Untuk yang kedua yaitu penghargaan bisa merusak hubungan. Biasanya ini untuk anak-anak yang IQ-nya lebih rendah daripada yang biasa saja. Ini mereka yang biasa saja merasa aku nggak pernah dikasih permen sama ustazah. Padahal dia karena mungkin nggak bisa jawab soal atau apa. Terus yang tidak bisa tadi, yang biasa saja tadi merasa agak gimana gitu dengan orang-orang, dengan temannya yang lebih IQ-nya lebih tinggi. Aku kok langsung kayak sih? Nah, terus ada kesenjangan, ada dia merasa aku nggak mau sama dia, kayak dia rusak terus, dia rusak terus, dia merasa nggak enak sendiri dengan temannya. Yang ketiga yaitu penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang penghargaan, maka dia akan terus-menerus memberikan penghargaan itu. Seperti tadi yang saya sampaikan di poin pertama, jaga nih anak-anak jadi jaga nih. Kemudian sudah merasa terbebani juga. Misalkan hari ini kita melakukan kuis, siapa yang duluan dapat ribet ini. Besok kuis lagi. Kita juga mengeluarkan lagi untuk ribet anak. Kita juga jadi itu tidak efektif ya untuk penghargaan ini. Untuk penerapannya tidak efektif. Kemudian kita akan membahas yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini maksudnya ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, itu
ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Menghukum itu misalkan apa? Anak-anak misalkan datang terlambat. Guru sebagai penghukum dia akan mengatakan, kamu kenapa sih terlambat terus? Jadi anak gak bisa disiplin. Itu mempengaruhi perkembangan psikolognya anak. Aku disini terus seperti itu. Di sisi lain penghukum ini membuat anak menjadi minder, kemudian murung di kelasnya. Nah, ini murung. Untuk guru-guru yang penghukum ini, biasanya guru akan mengatakan seperti ini juga. Awas kalau kamu tidak mengikuti peraturan saya, kayak mengancam seperti itu. Ini tidak baik untuk diterapkan di kelas kita. Untuk yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Misalkan datang terlambat, guru akan mengatakan seperti ini. Kenapa kamu mengecewakan saya sebagai guru? Itu. Jadi anak merasa, ya Allah, aku kok mengecewakan guru terus karena datang terlambat terus. Jadi mereka akan merasa mengecewakan gurunya. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini bahasanya juga agak halus daripada penghukum. Daripada penghukum ini yang kesannya seperti mengancam. Kalau teman ini kita lebih merangkul ke anak. Tapi di sisi lain, kita kalau memposisikan sebagai teman ke anak-anak kita, dia akan merasa seperti ini. Misalkan ada anak tidak membereskan bukunya, terus kita menjelaskan ke anak, ayo nak kita bereskan bersama-sama. Lain kali kalau dia tidak membereskannya, dia akan jagain guru juga. Itu kan ustazahku, temanku, aku mau ngerjainnya sama ustazah aja, nunggu. Jadi kalau nanti yang ngajar kelas, yang ngajar guru lain, dia tidak bisa menerapkannya. Jadi ini hanya untuk guru tertentu saja, karena menganggap sebagai teman ini juga kurang baik jika kita terapkan di kelas kita. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Ini misalkan anak-anak tidak mengerjakan PR, itu kita awasi, kita pantau. Kamu tidak mengerjakan PR, silahkan dikerjakan, saya tungguin. Nah, ini juga kurang baik. Yang kelima ini yang semestinya kita terapkan di kelas kita, yaitu manajer. Di posisi kontrol manajer ini sebagai pendidik memposisikannya sebagai yang mengatur anak. Misalkan gini, anak terlambat sekolah, kita minta untuk menghadap kita, tapi kita juga menanyakan solusi ke anak tersebut. Jadi di sini kelima ini yang memberikan solusi hanya di posisi kontrol kelima ini. Misalkan anak terlambat, kita datangi. Kenapa nak kamu terlambat? Oh, saya terlambat karena itu orang tua aku mengatakan kakak dulu. Nah, terus kita tanya lagi. Berarti apa yang harus kamu lakukan biar tidak terlambat? Nah, ini anak dicoba untuk berpikir menemukan solusinya. Ya tidak kita yang memberikan solusi, tapi anak yang menemukan solusinya, yang mengasih solusinya agar kedepannya dia bisa tidak terlambat lagi. Oh, berarti kalau mengantar kakak dulu, berarti aku saja yang diantar dulu ustazah. Nah, dia sudah menemukan seperti itu, berarti terus dia akan mengomunikasikan ke orang tua. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dari sini restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada segitiga restitusi. Kemarin saya sudah praktek untuk segitiga restitusi ini ke salah satu anak. Jadi ini termasuk juga tugas
CDP, yang mana kita dihadapkan oleh masalah apa yang sebaiknya guru harus dilakukan, apa yang seharusnya guru lakukan itu apa. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Jadi kalau anak itu misalkan anak itu sering bolos ataupun apa, kita cari yang paling penting, yang paling utama, anak itu kita ajak untuk berdialog dengan kita, distabilkan identitasnya, ditanya dulu, nah jadi pemahaman dulu, dibilangin dulu kalau kita semua itu wajar, kita semua itu wajar melakukan kesalahan karena kita manusia biasa. Kita kasih pembukaan seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanya, setelah kita kasih tahu manusia itu banyak salah, manusia itu wajar punya kesalahan. Yang kedua yaitu kita tanya alasannya apa. Bisa jadi dia melakukan kesalahan itu karena mungkin kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima kan kebebasan, kasih sayang, people, kemudian penguasaan atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kalau sudah pada tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin apa nak? Datang tepat waktu. Jadi anak bisa merefleksi dirinya. Aku terlambat karena orang tua mengatakan kakak dulu, karena apa dulu. Jadi anak tidak merasa dihakimi oleh kita sebagai pendidik. Anak tidak merasa ketakutan. Ketika berhadapan dengan kita tidak merasa sama itu tidak. Jadi kita sebagai pendidik diharapkan mampu menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak. Nah, itu tadi yang saja untuk materi CDP yang sudah kami pelajari di angkatan 4 ini. Ini baru 4 hal, masih ada banyak sekali materi-materi yang belum diselesaikan. Mohon doanya semoga lancar sampai akhirnya. Ada pertanyaan? Iya, masih penasaran dengan kata-kata dengan kelas itu. Iya. Kalau kita misalnya kan aturan kelas ya, tata tertib kelas, aturan kelas, dan kalau di guru bergerak itu kayak kan kelas. Nah itu belum pernah coba kan kita kemana ya, itu nanti seperti apa gitu loh, efeknya ke anak itu seperti apa. Nah di sini Maksudnya kalau dari guru bergerak itu kok seperti itu tuh nanti kan mungkin lebih bagusnya seperti itu kok bisa dari seperti itu kenapa? Terima kasih Ustina. Di sini dijelaskan kenapa tokoh keyakinan pasca peraturan ini untuk tadi tujuan pendidikan kemerdekaan anak. Jadi anak merasa tidak dilarang-larang, gini nggak boleh, tidak seperti itu, tapi mengganti dengan keyakinan kelas itu agar anak memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi tidak dikekang, tidak dituntut oleh pendidik. Kenapa kita akan mengganti anak kelas? Ya terus kasih. Ada lagi? Tidak bisa. Pas. Alhamdulillah dia untuk hari ini materi tentang filosofi pendidikan dan pengajaran menurut Gajah Dewantara dan tentang budaya positif. Ada banyak ya, ada posisi kontras, kita restitusi, kemudian disiplin positif. Nah itu termasuk jika kita menerapkannya itu 7